Part 27. Cinta yang lain. Aku belum percaya sepenuhnya dengan apa yang kupikirkan sekarang. Bagaimana mungkin perasaan ini bisa berubah begitu saja tanpa kusadari? Apa mungkin akhir-akhir ini aku tidak mampu menolak keinginan Wisnu karena telah memiliki cinta untuknya? Aku masih tidak menyangka kalau cintaku kepada Chandra telah terbagi untuk laki-laki lain. Kenapa aku tidak bisa menjaga hati agar tetap setia? Kenapa Wisnu harus hadir dalam hubungan kami? Pantas saja dalam 2 bulan terakhir ini, sikap Wisnu jauh lebih perhatian dan makin peduli kepadaku. Dia bertindak layaknya seorang kekasih terhadap sang pujaan hati. Dia menegurku jika makan terlambat. Hampir tiap hari, dia juga mengantarkan aku ke kampus. Kemudian datang lagi setelah mata kuliah selesai. Ternyata kegigihan usaha yang dia tunjukkan selama ini telah membuatku merasa membutuhkan kehadirannya. Laki-laki itu telah berhasil menembus pertahanan yang kubangun dan perjuangkan selama ini. Aku tidak sanggup menyembunyikan rasa malu ini sekarang, karena Bu Jessi secara langsung dapat menebak apa yang kurasakan terhadap anaknya. Aku juga tidak kuat memandang ke arah Wisnu yang sejak tadi mengembangkan senyumnya. Kenapa laki-laki itu harus perhatian dan peduli kepadaku? Dia telah membuatku merasa bersalah karena tidak dapat mempertahankan Chandra sebagai pria satu-satunya yang ada dalam pikiranku saat ini. Sungguh, rasanya ini masih terasa seperti mimpi. Maaf Bu, Alia mau pulang. Aku tidak sanggup menghadapi gejolak hati yang kurasakan saat ini. Loh, kok pulang? Ibu belum suguhin apa-apa untuk kamu. Padahal tujuan ibu meminta Wisnu membawa kamu ke sini karena ingin makan bersama. Ternyata pertemuan ini telah direncanakan. Pantas saja tadi Wisnu mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu denganku. Lain kali aja Bu, aku berusaha menolak. Pokoknya harus makan dulu. Gak baik nolak rezeki, apalagi dari mantan kepala sekolah kamu. Aku lemah mendengar kalimat itu. Aku juga tidak ingin dianggap sebagai mantan siswa yang tidak sopan di depan wanita yang dulunya menjabat sebagai kepala sekolah. Baik Bu, Alia akan memenuhi permintaan Ibu. Akhirnya, aku setuju dengan permintaan Bu Jessi. Gitu dong, yuk kita ke ruang makan sekarang. Wanita itu menggandeng tanganku. Aku tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dulunya sangat galak menunjukkan sikap yang sangat jauh berbeda dengan sekarang. Beliau begitu lembut dan menunjukkan perhatian yang tidak mampu aku tolak. Setelah berada di ruang makan, aku melihat laki-laki parubaya sedang duduk di kursi meja makan. Bu Jessi memperkenalkan orang itu kepadaku. Ternyata beliau ayahnya Wisnu. Aku segera mencium punggung tangan bapak tersebut. Silakan duduk nak, ucapnya kepadaku. Terima kasih Pak, balasku lalu menghempaskan tubuh ke kursi. Bu Jessi meminta Wisnu duduk di sampingku, hingga membuat hati ini makin tidak keruan. Perasaanku jadi aneh setelah Bu Jessi menyadarkan tentang cinta yang kumiliki untuk anaknya. Tatapan laki-laki itu juga membuat jantung ini berdegup lebih kencang. Ini calon mantu kita, Pi, yang hampir setiap hari Wisnu ceritakan. Bu Jessi membuka obrolan sambil mengisi piring suaminya dengan nasi. Oh, ternyata wanita cantik ini yang membuat hati Wisnu kembali terbuka. Laki-laki parubaya tersebut membuatku makin salah tingkah. Maaf Bu Jessi, kenapa ibu masih menganggap Alia sebagai calon menantu? Kenyataannya, Alia dan Wisnu hanya teman biasa. Aku menyadarkan Bu Jessi yang masih tetap menganggap diriku sebagai calon menantunya. Iya, ibu minta maaf. Ibu terbiasa karena Wisnu selalu menyebut namamu dengan calon mantu pada kami. Seandainya sekarang aku dan Wisnu hanya duduk berdua, aku pasti akan marah kepadanya. Dia benar-benar membuat hati ini kesal. Kenyataannya memang calon mantu. Wisnu membuka suara, lalu mengucapkan kalimat itu dengan santai. Aku melihat ke arah Wisnu dengan tatapan kesal. Kamu? Maaf deh, jangan marah. Dia justru mengembangkan senyumnya yang membuat hati ini jadi lemah. Piring telah terisi dengan nasi, lauk, dan sayuran. Kami menikmati masakan Bu Jessi yang tidak kalah enaknya dengan restoran terkenal. Wanita itu tidak hanya hebat dalam dunia bisnis,
tetapi juga ahli memanjakan lambung. Beliau bercerita bahwa sebenarnya untuk sekarang sangat jarang memasak karena semuanya telah dikerjakan asisten rumah tangga. Namun, wanita parubaya tersebut mengaku ingin menyambut kedatanganku dengan masakannya. Aku terharu mendengar ungkapan Bu Jessi. Beliau menunjukkan sikap yang membuatku makin mengaguminya. Ternyata kepala sekolah yang dulu jarang berbincang dengan siswa-siswinya kini ada di hadapanku. Pertemuan dengan keluarga Wisnu merupakan pengalaman baru untukku. Ini pertama kalinya seorang laki-laki mengajakku ke rumahnya, walaupun status kami hanya sekadar teman biasa. Aku terharu dan merasa diharapkan dalam kebersamaan ini. Setelah kami selesai menikmati makanan yang disuguhkan Bu Jessi, aku pun berpamitan pulang. Bu Jessi menunjukkan sikap keakraban. Beliau kembali memeluk dan mencium kepalaku. Aku tersanjung menerima kelembutan wanita itu. Kami segera memasuki mobil Wisnu dan seperti biasa, dia membukakan pintu untukku. Bu Jessi dan suaminya melambaikan tangan setelah aku dan Wisnu berada dalam mobil. Kami pun meninggalkan istana megah itu. "Kamu jahat, Wisnu," ucapku setelah mobil meluncur. "Kok jahat? Kenapa?" Dia bersikap santai dan tidak tahu apa yang aku pikirkan. "Kenapa kamu mengatakan pada kedua orang tuamu kalau aku calon mantu mereka?" "Karena itu kenyataan." "What?" Dia tetap santai memberikan jawaban yang tidak kuduga sebelumnya. "Itu nggak benar, Wisnu. Kita tidak memiliki hubungan lebih. Kita hanya teman biasa." Dia menghentikan mobil setelah aku mengucapkan kalimat itu. "Kenapa kamu tidak berusaha jujur dengan perasaanmu, Al?" Tanya laki-laki itu kepadaku. "Perasaan apa maksud kamu? Aku menganggapmu tidak lebih dari sekadar teman." "Kamu lupa dengan perhatian yang kamu tunjukkan akhir-akhir ini padaku. Mengingatkan aku agar tidak lupa makan, mengingatkan aku agar berhati-hati kalau sedang nyetir, dan masih banyak perhatian-perhatian lain yang membuatku merasa bahwa kamu juga memiliki perasaan yang sama denganku. Kenapa aku tidak menyadari apa yang telah terjadi akhir-akhir ini? Ternyata sikap yang telah kutunjukkan kepada laki-laki itu membuktikan kalau aku sangat peduli kepadanya. Apakah tindakan seperti itu sudah pantas disebut cinta? Aku gak percaya. Aku tidak mungkin memiliki cinta untukmu." Aku dengan tegas mengeluarkan kalimat itu. "Ya udah, maaf kalau ternyata aku salah. Mungkin itu hanya perasaanku aja. Antar aku pulang. Aku mau istirahat." "Oke, aku antar kamu pulang sekarang." Wisnu kembali mengemudikan mobil. Setelah tiba di rumah Tante Widi, tanpa menunggu dia untuk membukakan pintu, aku segera turun. Hari ini aku benar-benar tidak mengerti dengan apa yang mereka katakan tentang perasaanku. Ibu dan anak sama saja berusaha menebak isi hati orang lain. Aku masih sangat kesal dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Wisnu. Aku melangkah memasuki rumah Tante Widi dan langsung menuju kamar. Aku mengempaskan tubuh lalu berbaring di tempat tidur empuk itu. "Baru pulang jalan tapi kok manyun?" Tante Widi mengagetkanku. Beliau duduk di tempat tidur dan aku segera bangun. "Alia lagi kesal sama pasien tante tuh." "Maksud kamu Wisnu? Siapa lagi kalau bukan dia? Memangnya ada apa?" Bisa-bisanya dia bawa Alia bertemu dengan orang tuanya. Mereka menganggap Alia sebagai calon mantu. Aku menceritakan apa yang kuketahui hari ini. "Kamu gak suka?" "Jelas gak suka, Tante. Alia dan Wisnu hanya teman biasa." "Yang benar. Tapi yang Tante perhatiin beda deh. Ternyata Tante Widi juga bersikap seperti Wisnu dan orang tuanya." "Kok Tante ngomongnya seperti itu?" "Itu yang Tante lihat. Menurut Tante, kalian berdua sangat cocok. Tante yakin kalau kamu pasti bahagia hidup bersama Wisnu." "Maksud Tante, cocok apanya?" Tante Widi akhirnya menceritakan kisah Wisnu yang sangat mengharukan. Laki-laki itu memiliki nasib yang sama denganku. Dia tidak akan bisa memiliki keturunan untuk selamanya. Kecelakaan naas yang dia alami bersama mendiang sang calon istri telah menjadikan dirinya tidak akan memiliki anak. "Ini tidak mungkin, Tante." Air mataku menetes mendengar cerita Tante Widi. "Ini kenyataan, Al.
Itulah yang membuat Wisnu semakin yakin untuk menjadikanmu sebagai pendamping hidup. Karena tante sudah menceritakan tentang penderitaanmu padanya dan kedua orang tuanya, Pak Ardan dan Bu Jessi. Apa? Pantas saja Bu Jessi bersikap lembut banget pada Alia. Mungkin ini sudah menjadi jalan agar kamu bertemu dengan Wisnu di kota ini. Tapi laki-laki yang ada di hati Alia saat ini hanya Chandra. Itu karena kamu belum menyadari perasaanmu terhadap Wisnu. Aku masih tidak percaya dengan apa yang Tante Widi sampaikan. Saat aku masih memikirkan Chandra sebagai kekasih, tiba-tiba seseorang hadir dan memiliki kekurangan yang sama denganku. Pertanda apa ini? Saat ini, aku sudah 2 tahun menjalani pendidikan di bangku kuliah. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya kalau aku memilih jurusan yang berbeda dengan cita-cita dan keinginan yang pernah aku impikan. Awalnya, aku ingin melanjutkan kuliah dengan jurusan yang kuharapkan. Matematika merupakan pilihan tepat menurutku, karena ingin menjadi tenaga pengajar yang menjadi dambaan saat masih sekolah. Tidak terasa waktu berlalu, ternyata aku sudah 2 tahun lebih tidak menginjakkan kaki di kota kelahiranku. Komunikasi yang terjalin bersama keluarga hanya melalui ponsel. Sesering mungkin aku juga menghubungi mereka melalui video call. Papa dan Mama belum punya waktu yang cukup untuk mengunjungi ke rumah Tante Widi. Mereka masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dan aku dapat memakluminya. Bagiku yang terpenting adalah melihat mereka tetap sehat. Orang tuaku masih sering bercerita tentang Chandra yang tidak pantang menyerah untuk mengetahui keberadaan wanita yang telah membagi cintanya. Aku tidak kuat mendengar penuturan Mama yang mengatakan sangat kasihan melihat kegigihan laki-laki itu. Chandra tidak pernah tahu kalau wanita yang dia cintai telah menerima laki-laki lain di kota ini beberapa bulan yang lalu. Aku tidak kuat dan tidak kuasa menolak pernyataan cinta yang berulang-ulang keluar dari mulut Wisnu. Mungkin karena kebersamaan kami yang terjalin dalam 2 tahun ini membuat diriku tidak sanggup menahan rasa untuk tidak mencintainya. Namun, walaupun aku telah menerimanya menjadi kekasih, hati ini masih memikirkan Chandra. Aku tidak tahu sampai kapan perasaan ini akan kuberikan sepenuhnya untuk laki-laki yang kini menjadi kekasihku. Wisnu terlalu baik untuk disakiti, karena apa yang dia lakukan beserta ayah dan ibunya merupakan keinginan yang kunantikan selama ini. Mendapatkan restu dari orang tua sang pacar adalah sebuah kenyataan yang indah. Lagi mikirin apa sih sayang? Wisnu mengagetkanku dari lamunan. Sekarang kami sedang berada di salah satu kafe ternama di kota ini. Seperti biasa, kalau dia ingin makan malam di luar, maka akan mengajakku ke tempat ini. Wisnu selalu mampu memberikan yang terbaik untukku. Gak mikirin apa-apa kok. Aku selalu mengelak kalau sebenarnya hati ini sedang mengingat Chandra. Iya deh, aku tetap percaya sama kamu. Harus dong. BTW, aku boleh nanya sesuatu nggak? Tanya aku kepadanya. Mau nanya apa sayang? Saat kamu pertama kali melihatku 2 tahun yang lalu, apa yang membuatmu tidak berkedip memandangiku? Pertanyaan ini sudah lama ingin kutanyakan kepadanya. Aku tertarik dengan mata sendumu. Matamu mengingatkanku pada dia. Dia? Maksud kamu mendiang cinta pertamamu? Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku benar-benar tertarik padamu dan bukan karena dia lagi. Iya deh, percaya. Terima kasih karena akhirnya kamu menerima cintaku sayang. Kegigihanku selama ini akhirnya mampu membuka hati dan perasaanmu. Aku ingin kamu menjadi yang terakhir dalam hidupku, bersama mengarungi hidup berumah tangga. Tapi untuk saat ini, aku belum siap untuk menikah. Masih banyak tujuan dan harapan yang belum kucapai. Aku akan tetap sabar menunggu kesiapan kamu sayang. Terima kasih atas pengertianmu. Wisnu tidak pernah tahu apa alasan sebenarnya hingga aku belum siap menikah saat ini. Bayangan cinta pertama masih terus bersemayam dalam pikiran. Aku tidak tahu sampai kapan akan melepaskan rasa yang masih ada hingga sekarang. Namun, aku harus tetap yakin kalau hidup bersama Chandra tidak mungkin menjadi sebuah kenyataan. Kapan Alia menerima Wisnu sepenuhnya?